disimulasikan saja Pantai Barat. Jadi mungkin bagaimana mereka bisa memberdayakan anak-anak muda juga yang memotivasi karena kepala daerahnya anak muda untuk mendorong dalam UKM gitu. Mau nggak mau perilaku sebahagian besar pelaku ekonomi kreatif kita juga kan mesti segera pindah ini dari cara-cara konven kepada cara-cara yang penguasaan digital gitu ya. Tapi kalau dijalani bahwa UKM itu adalah sebuah ibadah, itu bisa menjadi sebuah keseriusan, Bang. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dim dim dim, Deddy Iskandar Batubara. Dim dim dim, Deddy Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di podcast Deep Institute. Senang sekali rasanya untuk terus bisa membersamai sahabat Deep dimanapun berada. Tentu dengan tema yang berbeda hari ini, soal ekonomi kreatif. Saya kira tema ekonomi kreatif belakangan di negara kita ini, apalagi di masa pandemi, itu menjadi sebuah diskusi yang sangat hangat, terutama di kalangan elit, baik di kementerian maupun di pelaku-pelaku ekonomi, termasuk pelaku ekonomi digital. Kenapa? Karena pandemi 2 tahun itu ternyata memporak-porandakan ekonomi global dengan seluruh infrastruktur yang selama hari ini dalam tanda petik dianggap sangat kuat, ternyata nggak mampu. Yang kuat-kuat itu ternyata justru malah yang kecil-kecil di bawah. Tentu ini semua dengan potensi Indonesia yang begitu besar, jumlah pelaku ekonomi kreatifnya juga yang sangat lumayan besar. Di era digital hari ini, saya kira kita tidak punya pilihan kecuali harus beradaptasi dengan kemajuan sains dan teknologi. Ekonomi kreatif kita mesti didorong untuk hadir di depan, memenuhi seluruh ruang-ruang digital yang hari ini sudah lengket, bahkan nyaris hampir 24 jam bersama kita. Ya. Alat komunikasi yang kecil ini kemudian menjadi pengganti terhadap seluruh model ekonomi konvensional selama hari ini yang dianut. Teman saya diskusi malam hari ini, Bang Anwar Sadat Siregar. Assalamualaikum Bang Sadat. Waalaikumsalam Bang Deddy. Masya Allah, senang sekali ketemu lagi dengan Bang Sadat. Terakhir kita ketemu kemarin yang kita podcastnya Tentang pemuda. tapi by Zoom ya kan, By Zoom. virtual. Iya. Covid di tahun kedua. Iya. Di 2021. Baru ketemu secara langsung lagi hari ini. Iya, alhamdulillah. Semakin segar kayaknya Bang Sadat ini. Bang Sadat ini pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Kita akan mendiskusikan banyak hal terkait dengan ekonomi kreatif. Seperti apa nih Bang Sadat melihat ekonomi kreatif kita di Sumatera Utara lah khususnya sekarang ini? Ya, terima kasih Bang Deddy. Pertama kita mengucapkan terima kasih pada Bang Deddy dan rekan-rekan yang mengundang kita sebagai praktisi ekonomi kreatif. Meskipun ekonomi kreatif itu kan setidaknya ada sekitar 12 sub turunan dari ekonomi kreatif itu Bang. Ya? Ada film, ada musik, kemudian ada dunia digital dan sebagainya. Salah satunya adalah UKM digital ini. Meskipun dari berbagai sub turunan dari ekonomi kreatif itu semua di Sumatera Utara sudah mulai menjamur itu. Kawan-kawan film itu sudah banyak memproduksi film, bahkan sampai filmnya sudah dikompetisikan ke luar negeri. Kemudian musik juga banyak kawan-kawan dari Sumatera Utara yang sudah punya karya yang tidak kalah dengan kawan-kawan di
pulau lainnya itu, daerah lain. Nah, berbicara tentang bagaimana ekonomi digital subturunan dari ekonomi kreatif ini, saat ini kita ketahui bersama Bang bahwa warga Indonesia ini kurang lebih berjumlah 270 juta jiwa. Pengguna handphone itu yang terakses dengan internet itu hampir 170 juta jiwa. Wah, 2/3 ya. Iya. Bayangkan ini adalah sebuah potensi pasar, Bang. Yang setiap hari orang akan menggunakan handphone, kalau tidak mendapatkan literasi yang baik, kita akan tenggelam dengan informasi yang begitu banyak setiap hari gitu. Nah, bagaimana kita bisa meliterasi para pengguna media tersebut, terutama untuk diarahkan dalam membangkitkan ekonomi digital, dalam hal ini Sumatera Utara gitu. Karena kita ketahui bahwa salah satu indeks negara maju itu ditentukan dengan minimal 5% jumlah penduduk itu menggerakkan ekonomi UKM-nya gitu. Entrepreneur lah ya. Saat ini posisi Indonesia itu masih di bawah Vietnam gitu Bang. Karena kita masih belum mencapai 3% gitu. Nah, kalau Vietnam, Singapura sudah angka 5%. Inilah yang kemarin ada diskusi bahwa Kementerian Kominfo dan juga Kementerian Perindak dan Koperasi sedang menggenjot bagaimana agar lahir wirausaha-wirausaha terutama dari kalangan milenial untuk mau mengisi kekosongan itu yang angka 5% tersebut itu. Tentu bukan usaha yang mudah itu Bang untuk melahirkan angka wirausaha muda tersebut mau bergerak dalam sektor ekonomi kreatif ini. Karena kita ketahui bahwa kebanyakan pengguna media ini lebih pada penikmat saja, belum menjadi produksi bagaimana agar dari media itu bisa menghasilkan pergerakan ekonomi gitu. Berarti sebagian pelaku ekonomi kita boleh dibilang belum memanfaatkan betul ya teknologi digital ini? Iya. Dari perjalanan kita dengan kawan-kawan di BBPSDMP Kominfo Medan, ini adalah salah satu Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Medan, melakukan edukasi-edukasi ke beberapa daerah terhadap para UKM-UKM. Ternyata kita melihat para UKM di beberapa daerah ini baru mengetahui tentang penggunaan online itu setelah mengikuti beberapa pelatihan tersebut itu Bang. Dan bersyukur kita bisa berperan di situ untuk membantu mereka dan berjejaringan itu. Itu yang kita harapkan akan lahir nantinya di Sumatera Utara minimal ada angka 3% lah para anak-anak muda ini yang bisa menggerakkan ekonomi tersebut itu. Padahal di hampir semua tempat ya, kalau ada kafe, ada warung kopi, ada apa, anak-anak muda biasanya nggak pernah lepas dari handphone ya. Gadget ya. Gadgetnya gitu ya. Betul. Berarti boleh dibilang kalaupun ya saya nggak punya data yang valid sih soal itu. Berarti sebagian besar dari mereka belum menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi berarti paling tidak ya. Hiburan saja mungkin masih ya. Sebatas hiburan. Nah, ini yang mau kita libatkan peranan Pentahelix itu tadi Bang, seperti kita diskusikan di awal, bagaimana peranan dari komunitas, peranan perguruan tinggi, kemudian peranan pemerintah, kemudian peranan para pengusaha ya. Ini agar sama-sama menggerakkan untuk sektor ekonomi itu bergerak berbasiskan digital ini. Karena berdasarkan survei tahun 2021 yang lalu, kontribusi UKM dengan berbasis digital ini 30% terhadap PDB Bang. Itu luar biasa ya? Makanya kalau potensi ini tidak diperankan dengan baik, mungkin ke depan akan terjadi penurunan. Tambah lagi ya kita ketahui raksasa-raksasa global sekarang sudah mulai masuk kan di berbagai negara. Jangan sampai kita yang punya potensi, kita punya UKM, akhirnya hanya sebagai pembeli. Itu yang khawatir kita sebenarnya. Kan sekarang sudah banyak platform juga ya. Jangan kemudian platform itu justru sesungguhnya hampir semua dikuasai oleh pelaku pengusaha-pengusaha besar gitu. Tapi dengan strategi misalkan gini, induknya sebenarnya satu, cuma dia buka cabang banyak gitu, platform-platform kecil gitu, padahal tetap satu juga gitu. Ini kan kalau misalkan pelaku ekonomi kreatif kita tidak paham dengan situasi ini, saya kira mereka juga akan tergilas dengan itu nanti. Iya. Padahal berkali-kali sejarah
ekonomi di negara kita ini selalu sandaran terakhir itu ketika terjadi krisis adalah UKM gitu. Iya, benar. Krisis 9798 kita ketahui UKM. yang tampil untuk menyelamatkan perekonomian. Kemudian krisis di 2010 juga UKM tampil untuk menyelamatkan perekonomian. Dan terakhir kemarin pada saat Covid, UKM inilah menjadi sandaran untuk bisa mempertahankan kondisi perekonomian itu. Nah, sayangnya ketika kondisi perekonomian sudah mulai membaik, sektor ekonomi UKM ini sering ditinggalkan gitu dengan berbagai kebijakan itu. Dan seringnya formalistik aja. Jadi kalau ada perayaan, kemudian ada kegiatan-kegiatan festival gitu, dibariskanlah pelaku UMKM. Tapi menurut saya sih sampai hari ini, nggak tahu saya, mudah-mudahan ada yang lebih bagus dari apa yang pernah saya lihat lah ya. Kok kesannya monoton ya, itu aja gitu. Yang dipajang juga itu aja, yang ditampilkan juga itu aja gitu. Iya, seperti makanan gitu Bang ya. Dari dulu ke dulu dodol di pasar bengkel itu kemasannya gitu juga gitu gitu. aja. Mudah-mudahan itu ada perubahan lah dengan adanya berbagai kebijakan seperti adanya mendorong rumah kemasan di setiap daerah. Itu kita bangga juga seperti Pemkab Batubara menyediakan working space untuk anak-anak muda yang jago desain, itu di hire, dikasih fasilitas. Jadi bagi para UKM yang mau dibantu mendesain kemasan, dibantu oleh komunitas ini. Oh ya, pemerintah kabupaten menyiapkan working space gitu ya? Ya, beberapa daerah. Deli Serdang dengan P3UD, Batubara, kemudian Labuan Batu Utara gitu. Nah, saya dengar juga Pemko Medan mau melakukan hal itu gitu. Namun kita berharap ini tidak hanya ketika demamnya itu semua menyauti, tapi begitu tidak lagi ke sana fokusnya, ini ditinggalkan gitu. Memang begitu saya lihat selama hari ini trennya gitu. Kalau pas lagi demam durian, kan? Nanti demam kopi. Tapi tidak mempersiapkan ini. Saya pernah punya kesempatan berkunjung ke Turki lah ya, tahun 2000 berapa lupa saya. Ada skenario yang mereka bangun, dan itu saya kira menjadi sebuah keharusan bagi semua pelaku usaha travel, perjalanan. Bahwa mereka wajib singgah ke destinasi UMKM. Kalau mereka tidak singgah, maka izin travelnya bisa dicabut. Bayangin, kami cuma punya waktu space 10-15 menit saja. Tapi tidak ada cerita bahwa kita tidak singgah. Wajib singgah. Padahal belum tentu beli gitu. Yang penting bahwa pengusaha perjalanan itu pasti singgah ke situ. Dan kita masuk, kemudian barangkali mereka melaporkan sudah singgah. Setelah itu kalau mau jalan gitu. Artinya yang saya lihat bahwa perlakuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu betul diikuti oleh para pelaku pengusaha, sehingga kemudian UMKM di situ hidup. Padahal yang dijual di situ kan ya mungkin oke lah, ada yang jual karpet, ada yang jual baju kulit, ada yang bla 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 segala macam lah yang dijualin gitu loh kan. Tapi terintegrasi saya lihat. Dan itu tidak musiman gitu loh. Artinya sepanjang waktu kan. Kalau di kita kan sampai hari ini paling-paling nanti pas 17 Agustus barangkali rame-rame lah buka stand di mana-mana gitu kan. Dipamerin lah seluruh produk kita, terutama kayak ulos misalkan kan. Itu yang terus jadi trademarknya kita gitu. Tentu harus kita dorong itu ya. Cuma saya kira model marketingnya juga harusnya diperbaharui juga ya. Kalau saya melihat gini Bang, roadmap itu juga ya penekanannya. Ada beberapa variabel yang harus kita tetap perhatikan. Seperti pertama variabel infrastruktur. Kita mendorong para pelaku UKM ini masuk semua ke go digital. Tapi dari beberapa kunjungan kita di daerah masih terdapat daerah-daerah yang mengalami blank spot gitu. Jadi bagaimana sebaiknya ada peranan kerjasama lah antara perusahaan seluler dengan Pemda agar menghadirkan semua infrastruktur itu di setiap daerah gitu. Kemarin kita sempat juga ke Desa Silalai Kabupaten Dairi. Itu punya objek danau yang luar biasa dan bahkan di situ adalah tempat campingnya anak-anak muda gitu. Tapi ketika kita mau masukkan itu ke Google, itu tidak dapat gitu karena di situ masih termasuk blank spot. Dan informasi yang kita ketahui bahwa di Sumatera Utara mungkin masih terdapat sekitar 30% daerah yang masih blank spot. Itu pertama, bagaimana ada komitmen dari perusahaan seluler, kemudian pemerintah untuk bisa mengurangi kondisi ini. Yang kedua adalah persoalan regulasi.
Kita memang sudah ada sebuah keoptimisan pada saat ini pemerintah mendorong agar di dalam pengadaan, terutama sebuah proses pengadaan di pemerintahan itu harus ada dilibatkan UKM. Itu angin segar tentunya kita sambut. Beberapa para UKM itu menjadi sebuah kewajiban untuk dihadirkan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Saya kira itu tercantum nggak ya di Undang-Undang Ekonomi Kreatif 24 2019 itu soal itu? Ya, salah satunya itu Bang. Pasti ya? Iya, itu yang membuat optimis kita sekarang para UKM ini karena UKM diwajibkan sekarang untuk menjadi peserta penyedia barang dan jasa di pemerintah. Ada sebuah regulasi yang sudah mulai maju keberpihakannya terhadap UKM, tapi ada beberapa regulasi lagi mungkin yang perlu dievaluasi yang mungkin masih kurang mendukung itu. Ini syaratnya payah-payah, nggak Bang? Iya, salah satunya itu Bang. Iya kan? Kendala yang kita hadapi di daerah. Seperti mungkin perizinan. Sekarang ada tahapan yang sudah dipotong kan, masuk ke dalam OSS. Nah, kawan-kawan di daerah tidak perlu lagi harus masuk ke beberapa birokrasi yang dulu kita ketahui birokrasi mulai dari kantor lurah, kecamatan sampai ke dinas. Sekarang cukup melalui portal WSS bisa mendaftarkan izin usaha. Nah, tapi ada beberapa izin yang mereka keluhkan, Pak, kami memproses ini sulitnya bukan main Pak, karena harus menghadirkan orang ibu kotanya datang kemari. Nah itu tuh problem tuh benar. Nah, artinya secara regulasi kita harus ada mengevaluasi regulasi-regulasi yang menghambat UKM ini. Itu yang perlu dilakukan segera karena kebijakan-kebijakan ini tidak mesti harus diserahkan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah ini yang kita lihat peranannya belum banyak berbuat gitu Bang. Responnya masih kurang cepat ya. Masih mengharapkan pemerintah pusat yang semua bekerja gitu. Kemudian selain daripada infrastruktur, regulasi, bagaimana pengembangan SDM-nya gitu. Seperti kita ketahui, penggerak ekonomi digital adalah anak-anak milenial. Kalau penggerak UKM-nya itu lebih banyak memang didominasi oleh ibu-ibu gitu Bang. Nah, bagaimana ini mengkolaborasikannya anak-anak milenial berperan dalam pengembangan UKM, dalam hal pengemasan, pemasaran. Ini ada sebuah fasilitas yang disediakan seperti yang dicontohkan tadi mungkin di daerah Batubara, di Deli Serdang, mereka menyediakan working space seperti itu sehingga kemahiran anak-anak milenial dalam desain grafis, dunia digital bisa untuk memberdayakan UKM-UKM yang ada di daerah-daerah ini Bang. Atau karena mungkin nggak terlalu menjanjikan kali ya? Kan perspektif sebagian masyarakat kita kan juga begini ya, pelaku UMKM apa sih UMKM gitu, recehan gitu kan, mending lah harus jadi PNS lah baru yang benar gitu, jadi polisi, TNI baru jelas gitu. Ya, kalau menjalankan UKM itu hanya sebatas menunggu dapat pekerjaan tetap, ya mungkin akan sampai seperti itu tahapannya. Tapi kalau dijalani bahwa UKM itu adalah sebuah ibadah, itu bisa menjadi sebuah keseriusan Bang. Kenapa dibilang sebagai ibadah? Karena kita sebagai pelaku UKM ini adalah membantu orang untuk memenuhi kebutuhannya. Membantu ini kan adalah sebuah nilai ibadah juga Bang. Bagaimana menolong orang untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal kebutuhan pokoknya, apa yang dia inginkan itu. Nah, bagaimana ini bisa kita dorong juga para untuk literasi anak-anak UKM di dunia milenial ini Bang. Sekarang ini kalau perspektif anggaran kita cerita dulu ya. Apakah anggaran pemerintah misalkan baik daerah maupun pusat, saya kira belum mampu ya menyentuh secara maksimal ya untuk bisa melakukan sosialisasi atau menjemput lah ya anak-anak muda kita dengan fasilitas yang tersedia itu gitu. Jadi masih lebih banyak apa ya? Saya kira berteori masih ya. Hampir sama Bang, di setiap daerah anggaran itu selalu lebih besar terhadap infrastruktur fisik ya Bang ya. Membangun jalan, jembatan yang mungkin hampir setiap tahun nggak selesai-selesai jalan dan jembatan itu dibangun gitu. Padahal komitmen dari pemerintahan Jokowi di tahun ini, periode ini adalah pengembangan SDM gitu. Nah, bagaimana porsi anggaran di daerah ini yang saya ketahui mungkin di dinas-dinas perindustrian, dinas perekonomian di hampir tiap daerah itu tidak sampai angka 10% gitu Bang. Masih sangat jauh sekali gitu. Lebih primadonakan anggaran itu masuk kepada infrastruktur fisik terus gitu. Nah, kalaulah kita simulasikan saja mungkin Bang. Di 33 kabupaten kota Sumatera Utara, ini kan ada setidaknya 7 kepala daerah yang anak-anak muda Bang ya. Contoh Tapsel itu kan ada, kita kenal bupatinya anak muda.
daerah pantai barat itu Bang ya. Ada tuh minimal ada 3 tuh ya. Paluta bupatinya anak muda, Madinah juga wakilnya. wakil bupatinya anak muda. Disimulasikan saja pantai barat ini mungkin bagaimana mereka bisa memberdayakan anak-anak muda juga yang memotivasi karena kepala daerahnya anak muda untuk mendorong dalam UKM gitu. Ini yang perlu ada sebuah kebijakan-kebijakan secara regional yang bisa menyentuh itu Bang gitu. Makanya tadi secara regulasi untuk bisa kebijakan itu tidak menyamaratakan semua kabupaten kota ini gitu. Harus ada sebuah regulasi yang bisa memenuhi sesuai kebutuhannya. Maka pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, dengan komunitas itu wajib difasilitasi karena mereka yang terus berhubungan dengan pelaku-pelaku di daerah itu. Slogan kita kearifan lokal ya, tapi mau digitalisir kadang-kadang itu keliru juga kan. Harusnya kan ya tetap saja bertahan dengan apa yang menjadi kekhasan di lokal itu ya. Itu yang dikembangkan harusnya kan, baik SDM-nya, produknya segala macam kan gitu ya. Iya. Nah itu yang kita harapkan terutama lah di daerah-daerah yang punya kepala daerah masih dalam usia muda. Ini kita sangat support sekali kalau memang mau menggandeng komunitas-komunitas anak-anak muda ini, karena itu udah banyak. Saya kira sehari ini kalau kita nggak segera pindah, bergeser dari cara-cara konvensional ke cara-cara digital, saya kira pasti kita akan tergilas gitu kan. Anak-anak muda kita juga hari ini kan relatif penguasaan terhadap teknologinya luar biasa. Gara-gara itu kemudian mereka juga akhirnya mager kalau istilah mereka ya, malas gerak ya. Banyak kepinginnya stay aja di situ gitu. Jadi segala sesuatunya harus segera datang gitu. Mau pesan makan datang, mau jangan-jangan besok mau ujian sekolah juga dia nggak mau lagi ke sekolah kan. Dia jawabnya dari rumah aja gitu kira-kira kan. Tapi bukan berarti kita menganggap hal-hal ini negatif, tidak ya. Termasuk kalau kemudian itu kita samakan persepsinya antara ini dengan perilaku ekonomi kreatif. Mau nggak mau perilaku sebahagian besar pelaku ekonomi kreatif kita juga kan mesti segera pindah ini dari cara-cara konven kepada cara-cara yang penguasaan digital gitu ya. Tapi memang problemnya di situ ya, Bang. Artinya sepertinya pemerintah nggak menyiapkan secara keseluruhan infrastruktur pendukung itu ya. Betul Bang. Kalau itu disiapkan saya kira pelaku UMKM kita pasti semangat itu ya. Pasti Bang, karena kita lihat ya seperti tadi masih kendala infrastruktur tentang telekomunikasi. Belum infrastruktur yang menyediakan working space untuk anak-anak muda sama UKM ini bertemu. Itu juga penting sebenarnya ada disediakan working space untuk anak-anak muda bisa membantu UKM di dalam sebuah media tersebut. Gitu. Bang Sadat ada temukan nggak misalkan di Provinsi Sumatera Utara maupun ada 33 kabupaten kota, satu di antara ini semua yang punya platform digital gitu yang kemudian mengkolek seluruh potensi dan produksi UMKM kita gitu. Sehingga kemudian dia kayak jadi pasar besarnya gitu. Iya. Yang kita kunjungi itu menjadi contoh pertama Kabupaten Batubara, Bang. Batubara ya? Iya. Kemudian Kabupaten Deli Serdang, kemudian Kabupaten Dairi. Nah, ini, Dairi ya? Iya. Dengan slogan mereka untuk Dairi Unggul ini. Bahkan mereka kita kunjungi kemarin, mereka menyelenggarakan pelatihan UKM itu sampai tiga tahapan itu. Pertama tingkat dasar, ini dihadiri oleh para pelaku UKM dengan memberikan perpindahan mindset dari offline menjadi online. Kemudian dari peserta ini nanti disaring masuk ke advance, dari basic kewirausahaan masuk ke advance. Nah ini mereka menghadirkan para narasumber dari konsultan-konsultan dari Jakarta. Sampai akhirnya terakhir itu para pelaku UKM yang sudah mereka anggap berhasil, ini mereka fasilitasi secara anggaran. Keren ya? Keren Bang, ada di beberapa daerah. Makanya kalau bisa sih ada ini diundang kepala daerah yang seperti itu dalam podcast ini juga Bang. Cocok ya? Agar memotivasi daerah lain, ternyata model di daerah seperti ini bisa bangkit. Padahal kayak Dairi kan itu jauh tuh di sana kan. Kalau tadi kita cerita soal misalkan jaringan internet yang belum tentu maksimal semaksimal di Medan gitu. Mereka bisa kok hari ini secara maksimal menggunakan kekuatan yang ada itu gitu kan. Political will-nya Bang. Political will-nya ya. Iya. Berarti kalau begitu bisa kita pastikan bupati dan wakil bupatinya mungkin menganggarkan juga tuh secara mungkin secara rutin ya untuk untuk itu ya. Dan bahkan dia presentasi di depan kita. Kepala daerahnya.
dia menguasai konsep bagaimana pengembangan SDM-nya itu dengan menggunakan sektor UKM ini gitu. Secara anggaran, kemudian secara kebijakan. Kita berharap ini bisa ditularkan ke beberapa daerah itu. Makanya tadi kita berharap ada simulasi per regional itu. Di Pantai Barat daerahnya siapa, Pantai Timur, daerah Petinggian, Kepulauan Nias. Mudah-mudahan dari 1-2 daerah ini bisa memotivasi daerah sekitarnya agar pengembangan UKM itu tidak hanya musiman. Yang kita ketahui pada saat krisis orang beralih ke UKM semua sebagai sandaran. Ketika sudah lewat masa krisis maka UKM ditinggalkan masuk kepada sektor lain. Seharusnya walaupun sudah menyelesaikan masa krisis UKM ini tetap dikelola dengan baik gitu, baik secara regulasi, infrastruktur gitu. Contoh kasus sederhana aja lah, misalkan kalau adalah teman-teman kita datang dari luar Medan misalkan, mau belanja oleh-oleh khas Medan misalkan, pilihannya kan nggak banyak ini. Durian selalu. Paling-paling durian. Artinya kalau mereka mau belanja yang lain gitu, nggak banyak pilihan lah menurut saya ya. Itu artinya bahwa, mohon maaf nih kalau ini hipotesa awal masih ya, berarti jangan-jangan kita pun sebenarnya tak terlalu memperhatikan UMKM itu, karena kita juga nggak pernah juga mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah besar gitu kan, yang kemudian ketika orang luar datang mau kemari, istilahnya apa lu mau gua ada lah gitu ya. Jadi kalau orang mau apa gitu, mau makan lontong ada, mau makan cenil ada, mau apa namanya ulos toba ada. Kalau sekarang ini kan seperti nggak ada gitu, paling-paling setahun sekali di PRSU. Tapi PRSU pun saya kira ramenya pas pembukaan sama penutupan aja kan. Iya, makanya potensi yang besar di setiap daerah itu kan hampir sama itu Bang. Sama ya. Maksudnya secara komunitas ada beberapa organisasi di Medan sama dengan di daerah juga, seperti Karang Taruna ada di setiap daerah gitu, bisa diberdayakan. Kemudian ada komunitas anak muda yang di usaha ekonomi juga hampir sama gitu. Ini kenapa tidak bisa diberdayakan secara bersama gitu? Beberapa komunitas-komunitas itu ada kawan-kawan di Tangan di Atas, ada di Relawan TIK ini. Sebenarnya komunitas-komunitas anak muda ini dengan potensi yang berbeda-beda ini, kalau bisalah disatukan, saya yakin luar biasa ya. Luar biasa Bang. 5% angka yang mau dicapai itu sebagai indeks kewirausahaan itu pasti akan tercapai dalam 2 tahun ini gitu. Insya Allah. Menarik sekali nih diskusinya Bang Sadat. Tapi kayaknya kita mesti bagi capture-nya nih. Malam hari ini masih preamble. Nanti kita masuk akan ke tema-tema yang lebih menohok lagi. Siap. Sahabat Deep dimanapun berada, untuk diskusi kita soal ekonomi kreatif. Kita tidak punya pilihan. Kalau kata Nabi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman hari ini zaman digital. Mau nggak mau, kita juga harus menyesuaikan diri dengan zaman yang ada ini. Perilaku kita juga mesti menyesuaikan. Yang penting prinsipnya nggak berubah. Jadi karena prinsip yang tidak berubah, tapi metodologinya mestilah ada pembaharuan. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah mendukung penuh terhadap para penggiat dan pelaku ekonomi kreatif kita. Kemudian juga para pelaku UMKM kita juga semakin kreatif dan berusaha untuk melek digital. Kalaupun barangkali belum mampu pemerintah menjangkau keseluruhan akses ini kepada pelaku UMKM kita, paling tidak adalah semangat untuk berinovasi dan mencari tahu, sehingga kemudian berusaha untuk mengupgrade diri. Dan kita berharap UMKM kita akan go public insya Allah. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam UKM. Salam UMKM. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Bang Sadat.